Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, kita kembali ke materi kita, masih dalam adab yang kelima, sabar dalam as-sabru fi thalabil ilmi, pada pertemuan yang ketiga. Baik, silakan dibuka halaman 62. Kita masuk sekarang pada paragraf yang kedua. Rawal Khatib Al-Baghdadi anil Junaid annahu qala ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah fa in lam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Dari Al-Khatib Al-Baghdadi dari Junaid beliau mengatakan ma talaba ahadun syai'an, tidaklah seorang mencari sesuatu bijiddin wasidkin, dengan kesungguhan dan kejujuran, illa nalah, kecuali dia akan memperoleh sesuatu yang ia cari. Fa in lam yanalhu kullahu, maka kalau dia belum bisa memperoleh semuanya, nala ba'dahu, dia akan memperoleh sebagian saja. Dan juga dari Fadl bin Sa'id bin Salim atau bin Salam, beliau mengatakan kana rajulun yatlubul ilma fala yaqduru alaihi fa'azima ala tarkihi famarra bima'in yanhadiru min ra'si jabalin ala sakhratin qad asara al-ma'a fiha faqala al-ma'u ala latafatihi qad asara fi sakhratin ala kasafatihi wallahi la'atlubannal ilma fatalaba fa'adraka. Nah, beliau mengatakan dahulu ada seorang laki-laki yang sedang menuntut ilmu, fala yaqduru alaihi, kemudian dia tidak mampu lagi untuk menuntut ilmu, sudah menyerah. Fa'azima ala tarkihi, kemudian dia berazam, bertekad untuk meninggalkan belajar, tidak menuntut ilmu lagi. Kemudian suatu hari marra bima'in, dia melewati sebuah air, yang hadiru min ra'si jabal, yang jatuh dari atas gunung, di atas air tersebut jatuh di atas ala sakhratin, di atas batu yang hitam, batu besar yang hitam. Qad asara al-ma'a fiha, dan sungguh air tersebut telah memberikan bekas pada batu tersebut. Kemudian laki-laki ini mengatakan al-ma'u ala latafatihi, air yang dengan segala kelembutannya, qad asara fi sakhratin ala kasafatihi, telah merubah batu yang keras tersebut, kasafah yang keras tersebut, yang padat. Nah, wallahi la'atlubannal ilma fatalaba fa'adraka, dia mengatakan demi Allah aku akan menuntut ilmu, maka dia pun menuntut ilmu lagi dan dia berhasil dalam belajarnya tersebut. Dan ini masyhur, dikatakan sebagai laki-laki ini dikatakan siapa itu, yaitu Ibnu Hajar. Nah, akan tetapi kisah ini bukan kisahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dan kisahnya itu yang dinisbatkan kepada Ibnu Hajar itu kisahnya dhaif. Walaupun di sini ada hajar, ya, ada batu yang dijatuhi oleh air terus menerus sehingga berlubang, itu bukan kisahnya Ibnu Hajar. Akan tetapi kenapa beliau dinamakan Ibnu Hajar? Karena Hajar ini nisbah kepada salah satu dari kakeknya. Jadi dari kakek-kakeknya ada yang bernama Hajar. Nah, kenapa kakeknya dinamakan Hajar? Karena sang kakek ini sangat pendiam, saking pendiamnya sehingga dikatakan apa? Dinamakan dengan batu hajar, dan pindim sekali. Jadi dinamakan dengan
atau disamakan dengan hajar. Nah, namun kisah ini bukan berkaitan dengan Ibnu Hajar. Ini kisah orang lain, saya tidak menemukan kisahnya. Ini laki-laki ini siapa? Rajul jin di sini itu siapa? Ya, tidak menemukan. Yang jelas ini bukan kisahnya Ibnu Hajar. Wa mimma, silakan buka halaman selanjutnya 63, kita lewati syair-syairnya itu, kita langsung halaman 63. Di bawah syairnya itu yang bercetak tebal. Wa mimma yuqawil ba'is ala sabri ma yajiduhu talibul ilmi min laddatin wa mut'atin fi talabil ilmi. Dan di antara hal-hal yang dapat memperkuat motivasi kita untuk bersabar dalam menghadapi dan di antara hal-hal yang dapat memperkuat kita untuk sabar yaitu ma yajiduhu talibul ilmi min laddatin, apa yang seorang penuntut ilmu dapati dalam menuntut ilmunya itu berupa laddah, lezat, wa mut'ah, dan kenikmatan ketika sedang menuntut ilmu. Al-Imam Al-Mawardi mengatakan al-ilmu iwadun min kulli laddatin. Ilmu adalah pengganti dari segala laddah, kenikmatan. Wa mughnin an kulli syahwatin, dan mengenyangkan, maksudnya apa? Mengenyangkan dari segala syahwat, menghindarkan kita dari segala syahwat. Wa man tafarrada bil ilmi lam tuhishhu khulwatan. Nah, barang siapa yang menyendiri dengan ilmu, maka dia tidak akan merasa sunyi ketika dia sedang sendirian. Wa man tasalla bil kutubi lam tafuthu sallatan. Dan barang siapa yang bersenang-senang dengan buku-buku, maka dia tidak akan merasa sendirian. Fala samiru kal ilmi wala dhahiru kal hulmi. Dan tidak ada samir, penghibur ya. Tidak ada penghibur yang lebih baik seperti ilmu, dan tidak ada dhahir, pendukung motivasi yang lebih baik daripada kal hulm, seperti daripada mimpi. Nah, wa hadhil mut'atu tunsi talibal ilmi ma yanaluhu min mata'ib. Dan kenikmatan ini membuat penuntut ilmu lupa akan apa yang dia peroleh dalam belajarnya berupa mata'ib, masalah-masalah yang dihadapi, problem-problem yang dihadapi ketika menuntut ilmu. Dia lupa karena saking nikmatnya menuntut ilmu. Wa tukhaffifu anhu ma yubdiluhu min ana'in, dan meringankannya ma yubdiluhu an ana'in, meringankan apa yang telah dia korbankan berupa anak. Yubdil itu apa yang dia berikan, apa yang dia korbankan untuk menuntut ilmu berupa anak. Anak itu kerja keras. Nah, li'annahu yajidu fil ilmi marta'an khosban ya'wi ilaihi wa yartahu 'indahu wa yusirru bihi. Karena dia dapati dalam ilmu itu marta'an khosban, lahan atau padang rumput, khosban yang subur, ya'wi ilaihi, yang dia berlindung di ladang tersebut, wa yartahu 'indahu, dan dia beristirahat di situ, wa yusirru bihi, dan dia bersembunyi di tempat itu. Hatta yaqdi ayyaman munqati'an lil ilmi yash'uru bi laddatin wa mut'atin la yajiduha fi ghairihi. Sampai dia menghabiskan hari-harinya bersama ilmu, dan dia merasakan kenikmatan yang dia tidak dapati pada selain
selain ilmu. Mata'ammal kisah al-Imam Muhammad bin Yahya ad-Duhali. Nah, maka kita coba perhatikan kisahnya Imam Muhammad bin Yahya ad-Duhli, ya, alladzi qala anhu ibnuhu Yahya, yang dikatakan oleh anaknya Muhammad, yaitu Yahya. Ya. Yahya ini bukan seperti nama kakeknya, tapi ini anaknya Muhammad, jadi Yahya bin Muhammad bin Yahya. Ya. Dakhaltu ala abi fi as-sayfi as-saif waqtal qailah ay al-dhahirah. Suatu ketika aku masuk menemui ayahku atau pada musim panas, waqtal qailah ay dhahirah, yaitu ketika waktu qailulah atau ketika duhur, setelah duhur. Nah, wa huwa fi baiti kutubihi, dan dia sedang berada di rumah buku. Jadi zaman dahulu mereka punya rumah khusus untuk buku-buku mereka, khusus untuk mereka menelaah buku. Wa baina yadayhi as-siraj, dan di depannya ada siraj, lampu. Ya, lampunya dulu pakai semacam seperti lilin atau kalau antum dapat zamannya pada zaman dulu itu mungkin antum masih kecil atau kakek antum mengalami pakai yang dari minyak tanah. Nah, seperti itu lampunya. Wa baina yadayhi as-siraju wa huwa yusannif, dan di depannya ada lampu dan dia sedang menyusun buku, menulis buku. Faqultu ya abati dukhanu hadas siraju bin nahar. Wahai ayahku, asap dari lampu ini pada siang hari, jadi siang hari panas, kemudian ditambah lagi apa? Asapnya, asap dari pembakaran lampu tersebut. Falau nafasta an nafsik, bagaimana engkau bernapas untuk dirimu sendiri? Panas, pastikan ngos-ngosan, kemudian ditambah lagi dengan asap yang keluar dari lampu tersebut, tambah sesak dan otomatis. Tapi apa yang beliau katakan, apa yang ayahnya katakan, qala ya bunayya taqulu hada wa ana ma'a rasulillahi wa ashabihi wa tabi'in. Wahai anakku, engkau katakan seperti ini sedangkan aku sekarang sedang bersama Rasul dan para sahabat dan juga para tabi'in, sedang menelaah buku. Seakan-akan dia sedang bersama mereka, bersama dengan Rasul, para sahabat dan para tabi'in. Nah, barakallahu fiikum, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.